Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memperbaiki niat kita, kemudian kita berusaha untuk selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersabar atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam takdirnya di Lauhil Mahfuz. Begitu pula kita bisa selalu bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas kesalahan dan dosa-dosa. Begitu pula kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di dalam hidup kita, waktu demi waktu. Itulah pekerjaan harian seorang muslim, selalu bertaubat, selalu bersyukur, dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita lanjutkan kajian hadis kita, yaitu membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29, dan sengaja kita memang acak ya, kajian kita ini kita acak, tidak sesuai dengan urutan. Dan pada hari ini kita membahas hadis yang ke-29. Kita bacakan hadisnya, al-hadits at-tasi' wal 'ishrun, hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, qultu ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan. Kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan. Yudkhiluni al-jannah, yang dia itu bisa masukkanku ke dalam surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkanku dari neraka. Qala, beliau mengatakan, laqad sa'alta an 'azim, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ya, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun liman yassarahu Allah ta'ala alaihi. Ya, wa innahu layasirun, sungguhnya itu mudah, benar-benar mudah, ala man yassarallahu ta'ala alaihi, bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Jadi Allah mudahkan, ya, itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Beliau mengatakan ta'budullaha
la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke bait, yaitu ke Baitullah. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu saya tunjukkan, kamu saya tunjukkan ala abwabil khair, terhadap pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun, puasa itu adalah junnah, penghalang atau perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'u nara, dan sedekah itu akan memadamkan al-khati'ah, dosa, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu memadamkan dosa, maksudnya menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, begitu pula salatnya seseorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', hatta balagha, sampai kepada potongan ayat ya'malun, ya'malun. Dalam surat Sajadah ayat 16 sampai 17. Nanti insyaallah kita akan baca dan ambil faedahnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah saya tunjukkan kepada kamu kepala dari segala urusan. Ra'as itu kepala, al-amr itu urusan, kepala dari segala urusan atau pemimpin, atau kepala dari segala urusan. Wa amudihi, dan juga tiangnya. Wa dirwati sanamihi, dan puncak ketinggiannya, ketinggian urusan tersebut. Qultu bala ya Rasulullah, saya berkata, ya wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, Rasul amri jihadun, kepala dari segala urusan adalah al-Islam. Wa amuduhu salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncak ketinggiannya adalah pada jihad. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah saya tunjukkan kepadamu yang bisa mengontrol itu semua atau memegang itu semua? Qultu bala ya Rasulullah, saya berkata, ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian beliau pun memegang lisannya. Wa qala, dan berkata, kuffa 'alaika hadza, jagalah ini pada dirimu. Qultu ya Nabi Allah, saya berkata, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan dihukum atas apa yang kita katakan? Maka berkatalah beliau, faqala thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilangan kamu wahai Mu'adz. Maksudnya, engkau sangat bersemangat wahai Mu'adz, engkau sangat bersemangat. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim
Au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah Allah menyungkurkan manusia di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Au qala, atau di atas hidung-hidung mereka, itu tidaklah dilakukan kecuali hasil panen, hasil perbuatan lidah-lidah mereka. Hasil perbuatan apa? Lidah-lidah mereka. Taib. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, waqal, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Taib. Hadisnya lumayan panjang ya. Jadi bismillah. Kita ambil faedahnya insyaallah pelan-pelan ya. Ini sudah siang, ya, insyaallah. Sudah siang, jangan terlelap. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Yang pertama, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, beliau adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diakui keilmuannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi hakim, untuk menjadi mufti, untuk menjadi da'i, sebagai perwakilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaman di dalam berdakwah. Dan tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kecuali berdasarkan pertimbangan yang luar biasa. Dan Mu'adz bin Jabal sanggup untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu ayol ikhwan, ketika seorang terbatas untuk berdakwah, ya maka dia bisa mengutus muridnya ke daerah-daerah untuk menjadi penyambung lidah, penyambung tangan, penyambung dirinya di dalam berdakwah. Taib. Dan pengutusan itu menunjukkan keutamaan dari Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis yang masyhur, ya, ketika sebelum beliau alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan, ajak kepada mereka adalah agar mereka menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Fa in fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan itu, apa selanjutnya hadisnya? Apa setelah itu? Lupa ya, pada apa malu-malu ya. Malu-malu atau tidak tahu? Malu-malu ya? Malu-malu, Masya Allah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu. Apabila mereka telah melakukannya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya ada zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Taib. Dan seterusnya hadis yang ketika itu menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah secara bertahap, tidak terburu-buru. Ya, subhanallah. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," panggilan seorang rasul, panggilan kehormatan seorang rasul. Karena kita dilarang, ya, para sahabat dilarang untuk memanggil langsung dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya Muhammadu. Tidak boleh, tetapi harus dengan gelar beliau. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
Taib, atau dengan kunyah beliau sebagai penghormatan, ya Abul Qasim, wahai bapaknya Qasim. Taib, tidak dengan nama beliau. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Kabarkanlah kepadaku dengan suatu amalan yang itu bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kita lihat pertanyaannya Muadz ini bagaimana? Mantep ya. Karena setelah kita meninggal yang kita harapkan adalah lapang di kuburan, kemudian selamat di akhirat dengan masuk surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Ini yang dilakukan, ya kan? Taib. Maka beliau berkata, ini pertanyaan Muadz, apa amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka? Taib. Muadz ingin dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Maka beliau mengatakan, laqad sa'alta an azim. Engkau telah bertanya tentang suatu yang besar, suatu yang agung, permasalahan yang begitu besar. Ya, kenapa? Karena berbicara tentang surga dan neraka. Maka kata beliau, wa innahu layasirun liman yassarahu Allah ta'ala alaih. Sesungguhnya itu benar-benar mudah bagi yang Allah mudahkan kepadanya. Ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang amalan yang mengantarkan kepada amalan yang baik. Ketika seorang beramal dan dia telah dicatat sebagai ahli surga, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan ahli surga. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apa? Dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Ini jelasnya mendirikan apa? Salat berarti salat 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Berarti ini adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam. Salat, zakat, puasa dan juga haji itu bagian dari rukun Islam. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muadz bin Jabal untuk melaksanakan kewajiban. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ala adulluka ala abwabil khair, maukah saya tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Taib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selain kewajiban-kewajiban, ada lagi pintu-pintu kebaikan. Hiasilah dengan amalan-amalan yang baik. Maka kata beliau, as-saumu junnah. Puasa itu sebagai pelindung. Ya, pelindung. Was-shadaqatu
tudfi'ul khati'ah. Yang pertama tadi puasa. Maksudnya puasa sunnah. Wasadaqah, demikian pula sedekah. Bersedekah itu akan tudfi'ul khati'ah, menghapuskan dosa. Memadamkan, di sini kan digunakan kata tudfi, memadamkan al khati'ah, yaitu apa? Kesalahan. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kesalahan itu dengan apa? Dosa. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Kita lihat di sini bagaimana kalau kita memiliki dosa, ya kita padamkan dengan banyak bersedekah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, fasubu bai'akum bis-sadaqah. Maka padamkanlah, fasubu, siramkanlah, leburkanlah dosa jual beli kalian bis-sadaqah, dengan sedekah. Kenapa? Karena orang yang berjual beli banyak melakukan kesalahan. Jadi sedekah bisa menggugurkan dosa. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Di tengah malam. Thumma tala, kemudian beliau membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji', dan jauhlah ya junubuhum, lambung-lambung mereka dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dan seorang jiwa tidak tahu apa yang ya ukhfiya lahum, disembunyikan untuk mereka berupa qurratu a'yun, penyejuk-penyejuk mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Ya, balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah saya tunjukkan kepada kalian tentang kepala dari segala urusan. Maksudnya urusan-urusan dunia dan juga akhirat. Ya, urusan itu ada pada agama Islam. Jadi kalau mau pengaturan seluruh urusan, maka itu ada pada agama Islam, di mana agama Islam ini tidak hanya membahas hal-hal yang besar, sampai permasalahan-permasalahan yang sangat kecil pun dibahas di dalam Islam. Ya, cara buang air, begitu pula masalah sandal. Kita memakai sandal kaki yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau melepasnya, yang kiri dulu baru yang kanan. Memakai sandal, kalau sandalnya rusak, apa yang kita lakukan? Kita pakai dua-duanya atau kita lepaskan dua-duanya. Boleh tidak kita pakai satu sandal? Tidak boleh. Begitu pula masalah sandal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru minan ni'al, perbanyaklah memakai sandal. Meskipun terkadang kita dianjurkan juga untuk tidak memakai sandal, agar apa? Mengingat bahwa apa? Bahwa kita ini berasal dari tanah dan dikembalikan kepada tanah, dan kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi seluruh urusan
Penyelesaiannya ada pada Islam. Ya, penyelesaiannya ada pada agama Islam. Hanya saja banyak orang yang tidak mau belajar agama Islam. Bahkan fobia, takut, ketakutan dengan agama Islam. Padahal seorang tidak akan merasakan kebahagiaan dalam keimanannya sampai dia benar-benar menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Ya. Taib. Kemudian tiang Islam adalah apa? Salat. Dan puncak ketinggiannya apa? Jihad. Taib. Kalau misalkan dia adalah sebuah bangunan, seluruh bangunan itu yang mengatur segala urusan itu adalah Islam. Ya, bangunan itu adalah Islam. Tetapi setiap bangunan ada tiang-tiang. Setiap bangunan ada apa? Ada tiang-tiang. Dan tiang bangunan itu adalah salat. Kalau tidak salat maka runtuhlah bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu puncak ketinggian Islam. Itu ada pada apa? Pada jihad. Yaitu ketika kaum muslimin memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Litakuna kalimatullah yal ulya, agar kalimat yang tertinggi itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yaitu dengan berjihad. Akan tapi perlu kita ingatkan ayuhal ikhwan, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya apabila pedang sudah diletakkan maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Jika jihad sudah diletakkan, tidak ada lagi jihad, ya, maka dia akan tidak diangkat sampai hari kiamat. Ya, maksudnya sampai menjelang hari kiamat. Maksudnya jihad yang syar'i, jihad yang syar'i. Taib. Ini menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Kemudian selanjutnya maukah saya tunjukkan, kata Rasulullah SAW. Ini masalah jihad nanti kita singgung lagi insyaallah, karena aturan-aturan berjihad itu tidak serampangan, tidak sembarangan, ya. Nanti dikit-dikit ngebom. Taib. Bahkan memahami ayat-ayat dengan apa? Tanpa penafsiran dari para ulama, tidak mengikuti cara para ulama menafsirkan ayat-ayat. Akhirnya ketika mendapatkan dalil-dalil, qatilul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, jahidul kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, ya, berjihadlah kepada orang-orang apa? Munafik dan musyrikin, bersikap keraslah terhadap mereka. Akhirnya ayat-ayat seperti itu dipahami dengan serampangan. Itu ayatnya bersifat umum, tetapi harus ada pengkhususan, ya, pengkhususan, penyebutan secara khususnya. Tidak bisa langsung dipahami seperti itu, ya. Taib. Dan betapa banyak terjadi penyimpangan karena, ya, orang-orang meninggalkan para ulama yang kibar, ulama-ulama yang besar.
Taib. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli?" Maukah saya tunjukkan kepadamu sesuatu yang bisa menguasai, mengontrol itu semua? Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul Allah. Fa akhadha bilisanihi. Kemudian beliau memegang lidahnya. Kuffa alaika hada. Kuffa alaika hada. Tahanlah lidahmu ini, ya. Di sini terdapat perintah untuk menjaga lisan. Nanti akan kita bahas betapa mengerikan dampak dari lisan, ya. Subhanallah. Ini ringkasan dari penjelasan hadis ini. Baik, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, Mu'adz bin Jabal bertanya tentang surga dan neraka, hal yang menjauhkan dari neraka dan mendekatkan, memasukkan ke dalam surga. Ini merupakan ayyuhal ikhwan hal yang harus diharapkan seorang muslim, ya. Karena yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya didasarkan atas mahabbah, rasa cinta, tetapi harus juga didasarkan dengan dua hal lainnya. Yaitu yang pertama adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan raja. Dan yang kedua adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan khauf. Disebut dengan apa? Khauf. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung atau telah menang. Ketika kita ditanya kapan kita merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya nanti ketika kita menginjakkan kaki kita pertama kali di dalam surga. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Adapun di dunia, kebahagiaannya itu tidak sempurna. Ya, ada kebahagiaan tapi satu sisi ada pengorbanan. Contohnya seorang punya istri, dia bahagia, ya kan? Ketika diakadkan, dia bahagia, dia bisa bersama orang yang dia cintai, yang perempuan juga gitu, bisa bersama dengan laki-laki yang dia itu adalah belahan hatinya, kata-kata manis selalu terucap, gitu kan? Gombalan-gombalan laki-laki, gitu. Tapi satu sisi ada pengorbanan. Laki-laki harus bekerja, kemudian apa? Menafkahi sang istri. Begitu pula istri yang tadinya sendirian bebas, ternyata mulai dari pagi sampai tidur lagi harus mengurus siapa? Suaminya. Bahagia tapi ada pengorbanan di situ. Begitu pula seorang ketika memiliki anak, dia bahagia memiliki anak.
Kalau yang ibu-ibu berarti apa? Dia melahirkan harus merasakan pedihnya melahirkan, mengandung, melahirkan. Untuk yang laki-laki maka dia berkorban dengan bekerja mencari rezeki yang halal. Karena memang rezeki yang halal itu sebuah tantangan besar, ya. Sebuah tantangan besar bagi seorang muslim. Baik. Ada kebahagiaan, tapi di situ ada pengorbanan. Berbeda kalau kita di surga. Kebahagiaan yang kita rasakan adalah kebahagiaan yang sangat bahagia, tidak ada keluh kesah di dalamnya, tidak ada. Subhanallah. Begitu pula ketika seseorang sudah divonis masuk ke dalam neraka atau seorang sudah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Ketika dia divonis keluar dari neraka, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tapi jangan berharap ya kita menyentuh neraka. Jauhkan harapan itu, nggak apa-apalah di neraka walau sebentar. Jangan. Kenapa? Sekali dicelupkan ke dalam neraka, itu hilang segala kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Memori-memori kita, ingatan-ingatan kebahagiaan kita di dunia hilang. Sampai ketika ditanya penghuni neraka, sekali celup itu, setelah dicelupkan sekali, ya tentu dia merasakan azab yang sangat luar biasa. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan, kesenangan? Ya walau sekali, jawabannya apa? Tidak. Tidak pernah saya merasakan kesenangan, kebahagiaan walaupun satu kali. Sampai dilupakan saking sakitnya, pedihnya. Ya, orang kalau sudah merasakan kesakitan maka tidak akan memikirkan yang lain, ya kan? Tidak akan memikirkan yang lain. Taib. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Sungguhnya itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum, sungguhnya seorang di antara kalian qad kutiba maq'aduhu finnari am finnar, fil jannati am finnar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian telah dicatat tempat duduknya, tempat kembalinya di surga atau di neraka. Qalu falima na'malu ya Rasulullah. Kalau begitu mengapa kita harus beramal wahai Rasul? Ya kalau begitu buat apa kita beramal? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramalah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. In kana min ahli sa'adati, apabila dia itu adalah ahli sa'adah. Apa sa'adah? Orang yang berbahagia, maksudnya adalah ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli sa'adah, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Maksudnya selama di dunia. Wa in kana min ahli syaqa, jika dia itu adalah orang yang syaqa, termasuk dicatat sebagai orang yang sengsara, maksudnya penghuni neraka, fayamalu bi'amali ahli syaqa, maka dia akan beramal dengan amalannya ahli asyaqa. Ya. Jadi kalau kita mendengar hadis ini, ayo ikhwan, kita akan semakin semangat beramal atau semakin malas?
semakin semangat. Kenapa? Karena ciri-ciri ahli surga itu beramal dengan amalan ahli surga. Sedangkan ciri-ciri ahli neraka adalah beramal dengan amalan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Selalu kita perbaiki niat kita. Selalu kita perbaiki, kita introspeksi diri kita sehari-hari akan apa yang telah kita lakukan. Ya, oleh karena itu kita nasihatkan agar terus berkumpul dengan orang-orang saleh. Adapun dengan orang yang tidak saleh itu kita dakwahi. Kita bertemu untuk menyampaikan nasihat yang baik dan tidak dijadikan sebagai teman karib, teman yang dekat. Ya, kalau mau berteman maka bertemanlah dengan orang-orang yang saleh dan bertakwa. Wala ya'kulu ta'amaka ya illa taqi. Tidak ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Taib. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwan, ini juga menunjukkan bahwasanya agama itu sebenarnya mudah. Innahu layasir, sesungguhnya itu benar-benar mudah. Karena agama ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk mempermudah, bukan untuk menyulitkan. Inna hadzal din yusrun. Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini ya mudah. Walan yushadda dina ahadun ila ghalabahu. Tidak ada seorang yang bersikap keras di dalam beragamanya kecuali pasti akan mengalahkannya. Pasti akan mengalahkannya. Maksudnya apa? Seorang itu beragama yang tawassut. Ya, maksudnya tawassut apa? Yang imbang. Sesuai dengan dalil. Tidak perlu memaksakan diri. Contohnya puasa setiap hari. Padahal puasa terbaik itu adalah puasa Daud. Sehari berbuka, sehari ini. Dia mau puasa setiap hari. Atau puasanya diubah. 2-1. 2 hari puasa, 1 hari tidak. Yang terbaik adalah puasa Daud. Ya, yang terbaik adalah puasa Daud. Kemudian juga sholat malam. Wah, saya mau sholat malam, misalkan setiap malam bangun tidur hanya 2 jam, kemudian sholat malam. Jadi sehari siang dia tidur 1 jam, cuma tidur 3 jam. Akhirnya apa? Pekerjaannya terlalaikan. Tubuhnya lesu, lemah. Ya. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam dan juga tidur, ya kan? Mengatur waktunya. Begitu pula contohnya ada orang yang memaksakan dirinya. Saya bernazar. Ya, katanya saya bernazar untuk sholat di seluruh masjid dari Muara II sampai Palembang yang ada di pinggir jalan. Waduh, bernazar ya tidak usah sampai memberatkan seperti itu. Ya, tidak usah sampai memberatkan seperti itu. Dan asal dari bernazar hukumnya makruh. Tetapi kalau sudah terkabul hukumnya apa? Wajib.
Bernazar memberatkan. Belum lagi kalau misalkan ada masjid yang ditinggal gitu kan, tidak pernah disolati jadi kandang kambing. Ya. Pernah saya dapatkan kalau kita safar ke daerah-daerah itu, Allah musta'an, ada masjid atau musola yang tidak pernah disentuh lagi, tidak pernah disentuh. Padahal semangat membangunnya, tapi tidak semangat untuk mengisinya. Akhirnya apa? Jadi sarang kodok, jadi sarang apa lagi? Ya, Allahumma ta'an. Jadi jangan semangat bangun masjid, tapi apa? Tidak memikirkan siapa yang akan memakmurkannya. Baik. Selanjutnya ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan masalah ringannya syariat ini. Ya. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan engkau sulitkan. Basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, jangan kamu membuat takut. Jadi ketika ada orang-orang yang baru belajar Islam, ya kabarkanlah tentang hal-hal yang memotivasi dalam beramal. Ya kan? Jangan dikit-dikit neraka terus disampaikan gitu kan. Akhirnya orang, nah sudahlah biar saya seperti ini, biar saja saya masuk neraka sekalian gitu. Ada seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah berputus asa terlebih dahulu terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Padahal kasih sayang Allah itu, rahmat Allah sangat luas. Kemudahan dalam beragama itu sangat banyak. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, apa amalan yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Hal yang bisa menjauhkan dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Nah di sini sebelum menyebutkan salat, zakat, puasa, haji, beliau menyebutkan tentang pentingnya bertauhid. Menyerahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah hal yang harus kita memberikan perhatian yang besar ayolah ikhwan. Terkadang ada teman-teman kita berdakwah kepada keluarganya, berdakwah kepada adik-adik yang lebih muda darinya atau kepada orang lain tetangganya. Dia pertama kali sibuk bahas sunnah bid'ah, tetapi ternyata tetangganya itu masih bergelimang dengan dukun, kesyirikan, masih pakai jimat. Ya, harusnya bagaimana? Seorang muslim itu memikirkan mana yang pertama kali harus dia dakwahi, yaitu hal yang bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam dan menetapkan seorang di agama Islam. Ini yang lebih penting, ya apa tidak? Daripada masalah bid'ah ini bid'ah itu, nanti belakangan dulu, ada waktunya. Ya. Makanya terkadang alhamdulillah kalau misalkan kita mendapatkan teman-teman yang sudah lama mengaji dan sering hadir di majelis pengajian, ketika dia menegur kawannya atau menegur rekan kerjanya, ya, yang pertama kali ditegur bukan masalah sholat. Kenapa tidak sholat 5 waktu? Kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Tapi yang ditanyakan, ya bahasanya dengan bahasa sopan, bahasa yang ini. Masalah jimat. Ini apa? Oh ini untuk penglaris. Wah, ini apa? Ini untuk ini, buat berwibawa. Waduh. Kenapa mak itu, katanya gitu kan? Kenapa masih seperti itu?
Setahu aku tidak boleh jual nama ustadz, tidak boleh. Katanya ustadz, nah apa itu. Agar tidak menyinggung perasaan dia kan. Ji ustadz, katanya ustadz itu begini. Aku dengar ceramahnya. Iya pak, iya. Tidak apa-apa. Jual nama ustadz. Memang ustadznya memang sering ceramah masalah kesyirikan. Karena itu kan lebih menjaga perasaan, ya kan? Lebih menjaga perasaan. Akhirnya kita dapatkan, contohnya saya pernah mendapatkan teman sesama PNS. Jadi waktu itu saya mencuci mobil dan kemudian beliau juga mencuci mobil seperti itu. Ada temannya yang beliau dakwahi. Jadi yang pertama kali beliau tinggalkan itu adalah jimat. Ya, jimat. Jadi katanya perasaan yang dia rasakan ketika meninggalkan jimat itu, jimat yang dipakai adalah jimat kewibawaan. Ya, jadi dia biar pede, ya percaya diri kalau berbicara di depan umum. Lebih berwibawa katanya. Jadi katanya selama 2 minggu saya lepas jimat itu, saya rasa diri saya itu apa? Lemes, tidak bergairah katanya. Lesuk, sepertinya saya ini tidak bisa apa-apa gitu kan. Padahal dianya adalah seorang yang pandai berbicara. Baik. Kita katakan itu adalah syaitan. Ya namanya setan suka apa tidak kalau jimatnya dilepas? Suka apa tidak? Tidak suka. Ya. Maka dia selalu menakut-nakuti. Setan menakut-nakuti. Sama ada lagi, ada rekan kita yang bekerja, beliau ya berdagang ya. Jadi ketika pertama kali hadir di kajian tauhid, katanya penglaris itu haram. Tidak boleh pakai jimat-jimat. Akhirnya beliau tinggalkan jimat-jimat itu. Qadarullah selama 2 bulan ya, tidak ada orderan. Ya, tukang kayu beliau, tidak ada orderan. Tidak ada pesanan. Masya Allah 2 bulan diuji, tidak ada pesanan. Ini gimana nih? Coba lihat. Bagaimana setan? Setan itu kerjanya setan, memalingkan. Ketika ada orang mau ke sana dipalingkan ke tukang kayu yang lain, ya kan? Ketika ada lagi yang ke situ dipalingkan ke tukang kayu yang lain. Untuk apa? Apakah setan senang? Dia ingin agar dia kembali memakai jimat penglaris. Akhirnya dia kuatkan bismillah, akhirnya dia sudah tahu semuanya harus digantungkan hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu sudah tahu rumusnya, sudah tahu inti dari peribadatan itu bertawakal kepada Allah. Ya, akhirnya apa? Setan tidak akan kuasa lagi halangi. Akhirnya setelah itu, setelah 2 bulan, alhamdulillah lulus ujian. Gitu kan? Lulus ujian, akhirnya kembali lagi ada orderan-orderan. Taib. Maka kita katakan ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita dahulukan dulu yang lebih penting di dalam berdakwah. Jangan terburu-buru. Terkadang ada orang dia mengatakan bahwa rokok itu haram. Rokok itu haram. Ketika melihat saudaranya atau temannya atau siapa itu merokok, langsung dia marahin, langsung dia tegur ini haram dan sebagainya. Padahal dia itu masih bolong-bolong sholatnya. Sholatnya masih apa? Bolong-bolong. Mana yang didahulukan? Kita melarang dia dari rokok atau perintahkan untuk sholat? Perintahkan yang lebih penting dulu. Kita fokuskan ke yang lebih penting dulu. Karena hal yang menjadi candu, yang dia itu kecanduan, itu sulit untuk melepaskannya. Dulu di zaman Nabi SAW yang namanya khamar itu diharamkan secara bertahap, tidak langsung diharamkan full haram, tidak, tapi secara bertahap. Maka kita kalau dia belum sholat, kita pikirkan rokoknya ini belakangan dulu.
Ya, kita tegur, kita nasihati masalah apa? Masalah sholat. Baik. Allahu alam bissawab. Jadi intinya ya ikhwan, ketika berdakwah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit orang lain ya. Kabarkanlah gembira dan jangan buat orang lari. Kemudian ayyuhal ikhwan, jadi perintah pertama di situ beribadah hanya kepada Allah, tauhid dan jauhi kesyirikan. Ya, ini harus menjadi hal yang kita usung, selalu kita pertimbangkan dalam kehidupan kita, termasuk keluarga kita, tetangga kita dan sebagainya. Contohnya misalkan ada yang masih pakai jimat, terkadang kan bayi-bayi itu masih ada yang pakai benang hitam itu ya. Ini untuk apa? Ini disuruh sama ibu katanya pakai, disuruh sama nenek. Lah kan, ya saya juga nggak setuju sebenarnya sih. Sebenarnya saya nggak enakan aja nih, gara-gara disuruh kakek nenek, akhirnya apa? Anak saya dipakaikan apa? Jimat. Sudah tahu itu tidak bermanfaat, tapi masih dipakai karena tidak enakan. Nah ini masih masalah ini. Kalau kesyirikan tidak ada toleransi. Kalau masalah kesyirikan itu tidak toleransi, jangan. Ya masalah kesyirikan jangan ada toleransi di sana. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Ini adalah rukun-rukun Islam. Mendirikan salat 5 waktu. Jadi seorang apabila dia mengerjakan kewajiban, semua kewajiban, dan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Ya, walaupun dia tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, tidak menghiasi dengan amalan-amalan sunnah, akan tetapi ketika kita sholat, apakah setiap sholat kita sempurna? Sudah awal sholat sudah khusyuk, pas sudah rakaat ketiga, wih zuhur nak makan apa ya nanti, ayam apa ikan atau ikan asin. Nah terpikir sudah rusak sholatnya di situ kan, sudah rusak. Sama ketika sholat isya mulainya khusyuk, Allahu Akbar. Nanti nak ngopi di mana aku malam ini? Mau ngopi di mana malam ini habis sholat? Astagfirullah. Itu sudah pikiran dunia. Merusak sholat apa tidak? Merusak sholat. Berarti apa? Sholat kita 5 waktu itu ya kebanyakan malah tidak ada yang sempurna. Dan menyempurnakannya dengan apa? Amalan-amalan sunnah. Kalau zakat, nah sekarang zakat itu kalau kita sudah sampai nisab. Kalau sudah sampai nisab, kalau belum sampai nisab maka tidak wajib zakat. Tapi kalau zakat fitrah maka dilakukan setiap tahun ya, sebelum khutbah Id atau sebelum imam naik ke atas mimbar sholat Id, itu harus sudah dibayarkan zakat al-fitr. Jadi zakat kalau kita sudah sampai nisab harta kita, nah misalkan di sini banyak petani,
Kalau jagung itu kena ya, karena jagung termasuk makanan pokok yang ya sebagian menjadikannya makanan pokok dan dia bisa disimpan. Bisa disimpan. Maka kalau sudah sampai sekali panen 653 kg, 653 kg atau bulatkan saja 650 kg, ya, maka kalau panennya dalam bentuk beras atau jagung atau gandum, ya, maka tunaikan zakatnya 5%. Jika dia pakai bantuan tenaga kita atau biaya kita 10% kalau tadah hujan, ya, atau tadah hujan atau melalui sungai irigasi, ya, tinggal buka tutup, maka itu 10%. Toi. Jangan lupa kita biasanya kalau di Muara II berarti apa? Kopi, ya. Banyak yang punya kopi nih. Kalau kopi gimana? Kopi tidak wajib dizakati. Ya, karena dia bukan makanan pokok. Karet bagaimana? Karet juga. Karet bukan makanan. Ya, jadi karet tidak dizakati. Tapi dia kalau misalkan ada di persediaan barang dagangan masuk kepada barang dagangan. Taib. Begitu pula ketika seorang sudah membayar zakat, ya, yang mana itu sangat sedikit sekali, maka untuk menjaga keistiqomahannya, meleburkan dosanya, maka dia menambahnya dengan apa? Dengan bersedekah. Dengan bersedekah. Sebaik-baik sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zahril ghina, di atas kecukupan. Jadi ketika kecukupan kita, kewajiban nafkah kita sudah selesai, kita penuhi semua kewajiban kita, ada kelebihan. Nah, kelebihannya itulah yang kita sedekahkan kepada orang lain. Begitu pula keadaan. Jadi kalau misalkan ada kewajiban yang harus kita penuhi, maka sedekah itu wajib kita dahulukan kepada orang yang kita tanggung terlebih dahulu, barulah memikirkan orang lain. Dan sedekah yang terbaik itu kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, wa anta sahihun syahih. Engkau dalam keadaan sehat tapi pelit. Tarjul ghina, ya, kamu banyak mengharapkan sesuatu dari dunia, mengharapkan kekayaan dan takut miskin. Pada saat itu sedekah kita menjadi paling bagus. Kenapa? Terkadang kan ada saja keinginan-keinginan kita, ya. Sebenarnya kita sudah berlebih nih, tapi ingin beli ini, ingin beli itu, ingin bangun rumah mungkin, atau ingin beli kendaraan, atau ingin menghias ini, menghias itu. Keinginannya besar.
Belum tahu ya, belum ya. 69 juta, taruhlah 69 juta. Usulan Kemenak ya. Turun-turun 60 juta lah. Berarti kan dari 25 kurang 35 ya. Jadi dia tabung. Misalkan suami istri berarti setelah dapat kursi dia tabung 70 juta untuk bisa melunasi haji. Taib, sembari sudah daftar haji, dia kan menabung. Ya sudah, karena sudah sangat rindu dengan Baitullah, dengan Ka'bah, tabungan itu umrohkan. Pergi umroh. Ya, setelah mendaftar haji, dapat kursi haji, belum berangkat, berangkat umroh. Karena pendapat yang kuat, umroh itu juga wajib sekali seumur hidup. Ya, umroh itu wajib sekali seumur hidup. Setelah itu kumpul uang lagi, cari haji yang khusus. Haji khusus itu sekarang berapa tahun? 8 tahun. Kalau haji reguler sekarang berapa? Kemarin ada tetangga daftar 30 tahun katanya. Astagfirullah. Padahal Agustus yang lalu itu masih dibilang 24 tahun, 22 tahun apa. Ini kemarin daftar Januari apa ya? Awal Januari daftar atau akhir Desember. Itu sudah 30 tahun katanya. Masya Allah. Taib. Coba itu menantikan umur kita misalkan 50 baru daftar haji, berarti 80. Entah bisa berangkat apa tidak sudah 80 itu Pak ya. Ujung-ujungnya nanti jatahnya dikasihkan kepada kepada anaknya gitu. Karena bisa pelimpahan jatah itu bisa. Kalau misalkan lama menunggu, menabung lagi. Untuk apa? Untuk bisa haji khusus yang nunggu 8 tahun lebih cepat. Sudah daftar haji khusus, menunggu ya. Targetkan haji furoda. Haji furoda itu berangkat nih, musim haji ini berangkat. Cuma harganya juga Allah musta'an 390 juta. Anggap aja 400 juta lah. Satu orang. Kalau dua, kalau suami istri berapa? 800 juta. Masya Allah. Baik. Jadi ketika orang itu menumpuk hartanya untuk amal-amal kebaikan, ya itu berpahala. Itu akan sengaja menumpuk hartanya. Saya menabung. Saya targetkan mencari tanah wakaf yang akan saya wakafkan di pinggir jalan. Saya ingin jadikan masjid, saya ingin jadikan rumah tahfiz, saya ingin jadikan ini dan sebagainya. Ya. Niat-niat baik dipasang. Tentunya kalau mau dapat tanah di pinggir jalan, tanah yang bagus, apa yang harus disiapkan? Perlu dipikirkan, ya. Adapun orang tua mempertanggungjawabkan terhadap diri beliau sendiri. Kita mempertanggungjawabkan dulu diri kita. Jangan sampai kita menyelamatkan orang tua, kita masuk ke dalam kebinasaan. Syukur-syukur kalau misalnya semuanya bisa kita berangkat bareng, alhamdulillah. Tetapi apa kalau dipikirkan mana yang lebih utama? Ya, mana yang lebih harus kita katakan? Yang harus adalah kita pikirkan dulu diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Yulikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah harta. Ya, begitu pula masalah haji. Karena kita bahas masalah haji ya, jangan meremehkan masalah naik haji. Kalau dulu ya, saya ingat waktu baru diperkenalkannya bank syariah ya. Bank syariah tapi buat masalah juga sebenarnya. Ya kan. Waktu itu seingat saya tahun 2000
berapa ya? 2004 itu masih berangkat tahun ini, daftar tahun ini berangkat. Kalau di Jawa tahun ini daftar, tahun depan baru berangkat. Itu kalau di Jawa. Tahun 2004 itu. Tapi setelah itu 2006, 2007 maraklah bank syariat yang menyediakan jasa apa? Talangan haji. Ini hancur-hancuran ya, kuota haji diambil oleh nasabah sebenarnya mereka tidak mampu berhaji tapi menggunakan dana talangan. Akhirnya antrian di mana-mana sampai jauh. Padahal dulu ayo ikhwan, yang namanya antrian haji itu seperti ada misalkan mamang saya daftar bulan ini, 7 bulan berikutnya naik haji gitu. Jadi tahun itu juga berangkat. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu kecuali haji furodah. Ya. Baik. Akhirnya apa? Menjadi musibah untuk ya seluruh kaum muslimin. Kayak riba itu tidak ada baiknya. Nah, tapi setidaknya ya ikhwan, ya, ketika kita mau berhaji, kita sudah pasang niat dan kesungguhan. Ada yang sudah kita memang tabungkan, kita siapkan. Makanya kita dapatkan berbagai macam cerita di waktu-waktu yang lalu. Ada penjual gerobak, ya kan, naik haji, penjual sampah naik haji, penjual pisang naik haji. Ternyata apa? Dari hasil yang dia dapatkan dibagi menjadi 3. Satu untuk keluarga saya, satu ini untuk nafkah, satu untuk tabungan haji, satu untuk tabungan persediaan. Dibagi langsung jadi 3. Akhirnya apa? Tumpuk, akhirnya bisa beli kuota haji. Jadi seperti itu, kita harus punya niat. Dulu di tahun sekitar waktu masih jarang ya, dakwah salaf belum terlalu menyebar gitu kan. Ustadz Yazid juga masih mau datang ke Sumsel gitu ya, sering masih datang. Beliau disupiri oleh salah seorang pegawai perusahaan ya, yang pegawai lah, yang punya mobil. Kata beliau, antum sudah haji? Ini mobil antum? Katanya. Iya Ustaz, ini mobil saya, alhamdulillah. Katanya. Antum sudah haji? Langsung, belum Ustaz. Antum ingin mati dalam keadaan Yahudi Nasrani atau Muslim? Kenapa Ustaz? Jual mobil ini katanya. Jual, antum berangkat haji. Masya Allah, langsung itu kayaknya ditampar langsung sama ustadznya gitu ya. Langsung ditampar, kayak ditapok gitu. Iya, ya ngapain saya pikirin mobil bagus-bagus, tapi saya belum berangkat haji. Tadinya dia punya mobil yang biasa. Saya kan biasa, cukuplah untuk keluarganya gitu. Tapi dia beliau beli mobil yang lebih bagus gitu kan. Akhirnya mobilnya dijual, berhaji tahun itu bisa langsung berangkat haji. Baik. Dan setelah itu subhanallah, jadi dari hikmahnya ada, setelah 3 bulan ternyata beliau setelah pulang dari haji ya, ternyata dapat bonus 3 kali gaji. Dapat bonus 3 kali gaji ditambah tabungan dia, akhirnya terbeli lagi mobil yang second yang lebih bagus dari mobil itu. Masya Allah. Intinya apa? Ingin berhaji jual mobil, ya bisa berhaji pulang haji dapat mobil juga lagi, kan gitu. Tidak ada yang dirugikan. Ya, bahkan Rasulullah SAW menjamin orang yang berhaji itu tidak akan miskin, ya, tidak akan mengalami kemiskinan. Jadi apa? Jadi bersemangat untuk mencapai itu. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Ada sebagian teman menabungkan dengan bentuk emas gitu kan. Ada yang sebagian ya sudah, saya belikan tanah saja, nanti pada waktunya tanah ini naik akan saya jual. Gitu kan, akan saya jual. Seperti itu juga ya, ada teknik-teknik yang lain, terserah.
Yang penting kita sudah punya niat, benar-benar punya niat untuk bisa menunaikan haji panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu. Baik. Mati lampu ya. Mungkin dibuka ya jendela sebagian ya, biar agak terang dikit. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, maukah saya tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? Ya, pintu-pintu kebaikan. Nah, di sini mulailah Nabi SAW menjelaskan amalan-amalan lain dari apa yang diwajibkan. Ya, disebutkan as-shaumu junnatun. Yang namanya puasa itu junnah, perisai atau pelindung, yang melindungi di dunia dan di akhirat. Di mana seorang ketika dia berpuasa, dia disuruh untuk menahan dari hal-hal yang boleh. Ya, apalagi hal-hal yang diharamkan. Baik, ayo ikhwan, kalau kita ingin beristiqomah dan juga bisa beramal dengan amalan yang banyak, amalan soleh yang luar biasa, maka jadikanlah diri kita ini seperti di Ramadan. Apa seperti di Ramadan? Yang pertama adalah puasa. Puasakan diri kita. Yang kedua sedekah, ya, bersedekah. Yang ketiga baca Al-Quran. Yang ketiga baca Al-Quran. Ini 3 hal yang sebenarnya itulah inti dari kemudahan kita beribadah di bulan Ramadan. Ketika kita bisa bersedekah tanpa pikir panjang, ya kan? Ketika bulan Ramadan sedekah kita tanpa pikir panjang. Yang kedua kita puasa, dan yang ketiga kita membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, bersedekah dan puasa, maka amal-amal lain seperti sholat malam menjadi ringan, berzikir menjadi ringan. Kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah disibukkan dengan amalan-amalan sholih. Ya, seperti itu. Begitu pula sedekah. Sudah kita bahas bahwa sedekah tadi menghapuskan dosa-dosa. Ya, kita perbanyak sedekah, rutinkan sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi pintu kebaikan. Kemudian selanjutnya wa salatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Maksudnya tengah malam ini di waktu malam. Ya. Dan yang lebih utama salatnya seseorang di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir. Ini yang lebih utama. Baik di awal, di pertengahan atau di akhirnya. Sepertiga malam terakhir, bagaimana cara menghitungnya? Hitung dari awal waktu maghrib sampai sesaat sebelum waktu fajar, ya, atau awal fajar, saat sebelum 1 detik lah sebelum fajar shadiq muncul, itu dibagi karena malam itu berbeda-beda, ya kan? Kadang malam itu panjang, kadang malam itu pendek. Kalau sekarang di Saudi contohnya, malam itu panjang. Sholat aja sholat subuh itu azannya jam 6 sekarang. Jam 6 pagi itu baru azan subuh. Kemudian maghribnya setengah 6 atau jam 5 lewat. Berarti kan otomatis malamnya apa? Lebih panjang. Ya kan, dibagi 3. Kemudian sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang sangat utama. Kalau tidak bisa di awal, maka kita diakhirkan. Mana yang mudah bagi kita? Ya, terkadang kita sulit kalau misalkan harus bangun jam 2 malam, ya kan? Jam 2 malam mungkin berat, nanti kalaupun sudah sholat tidur lagi kebablasan, jam 6 bangunnya.
Jadi apa? Setidaknya 1 jam sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh bangun dan rutinkan ibadah. Ya, rutinkan ibadah. Mana yang rutin bisa kita lakukan? Kalau misalkan bisa merutinkan 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat itu baik. Kalau bisa merutinkan lebih banyak lagi, alhamdulillah itu lebih baik, 5 rakaat. Tapi apa? Yang paling penting adalah dawam, stabil. Ibadah kita ketika itu stabil. Jadi tidak terlalu memberatkan kita dan itu menjadi kebiasaan kita. Tapi kalau bisa 7 rakaat, 7 rakaat terus. Seperti itu. Sama witir ya, sama witirnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayat di dalam surat As-Sajdah ayat ke-16 dan ke-17. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan khauf, dengan rasa takut dan tama', penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Penggabungan antara salat malam dengan sedekah. Ya, terkadang seorang kalau ingin mendeteksi status keimanannya, bisa dia lihat dengan dengan beberapa amalan. Yang pertama, sholat malamnya. Kalau dia tidak sedang sakit, kalau sakit wajar ya, itu sedekah Allah untuk orang yang sakit, sehingga dia tidak sholat malam. Tapi kalau sedang sehat, badan sehat, tapi lalai mengerjakan sholat malam, pertanyakan, itulah ya status keimanan kita. Yang kedua dari Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Allah, maka kita rindu untuk membaca kalam ilahi, Al-Quran. Kita akan semakin rindu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik. Kemudian kalau mau tahu kita dicinta dunia atau tidak, maka lihatlah bagaimana kita berkorban dengan harta kita. Bagaimana kita berkorban dengan harta kita. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan inti dari segala urusan adalah apa? Islam. Iya, yang maksudnya Islam ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan kesempurnaan. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita belajar tentang Islam, pilihlah buku-buku yang ringkas terlebih dahulu. Khatamkan buku fikih yang ringkas, khatamkan. Jadi menggambarkan tentang Islam. Akidah, beli dulu buku yang tipis, khatamkan. Ya, khatamkan. Begitu pula Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beli yang tipis, khatamkan. Kemudian tentang ayat kalau Al-Quran, beli terjemahannya dan baca terjemahan Al-Quran. Untuk hadis, maka beli buku-buku yang merangkum hadis-hadis. Contohnya Arba'in Nawawiyah. Kalau bisa Riyadhus Shalihin, beli maka buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, di sini miliki buku itu, buku Riyadhus Shalihin. Baik. Saya ingat dulu ketika mengkhatamkan Riyadhus Shalihin di kelas 3 SMP. Saya tuh suka baca. Memang sampai sekarang juga suka baca. Ya, kutu buku. Rata-rata kalau buku-buku cepat gitu ya. Tapi buku yang paling lambat bacanya adalah buku-buku hadis. Sampai sekarang. Buku-buku hadis
itu sangat lambat untuk dibacanya. Kenapa? Karena setiap perkataan Nabi itu ada hikmah di dalamnya. Setiap potongan perkataan Nabi dipikirkan hikmahnya, masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa dari potongan-potongan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi apa ya ikhwan? Dari tafsir, hadis, minimal kita punya dasar di sana. Kemudian kita belajar fikih juga demikian. Beli buku fikih yang ringkas, khatamkan. Begitu pula buku apa? Buku fikih hadis, fikih yang diambil dari hadis. Contohnya Umdatul Ahkam. Untuk dasar adalah kitab Umdatul Ahkam. Ini buku yang ringkas. Kemudian Sirah Nabawiyah, khatamkan. Kemudian masalah adab dan akhlak juga demikian. Cari buku-buku yang ringkas, kita khatamkan. Sehingga apa? Minimal kita sudah tahu garis besar tentang agama Islam. Adapun masalah rincian-rincian, yang mana rincian-rincian tersebut ya harus dipelajari lebih detail, maka kita tetap pelajari, tapi setelah hal-hal yang umum tersebut kita ketahui. Baik. Contohnya ya ikhwan ya, seperti kemarin ya, ada orang bertanya, Ustadz itu tadi imamnya tadi kan subuh ya, waktu itu subuh, kok ini ya katanya sujud kemudian berdiri lagi baca Quran lagi, kemudian itu ruku di rakaat ya, di rakaat pertama. Jadi saya katakan itu namanya sujud sajadah, ya kan? Sujud sajadah baca alif lam mim sajadah, kemudian disunahkan sujud tilawah, sujud sajadah untuk sujud, kemudian bangkit lagi meneruskan bacaan suratnya, baru kemudian pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Baik. Ada yang tidak tahu masalah seperti itu. Ya, ada yang tidak tahu masalah seperti itu. Artinya apa? Yang tidak tahu yang rincian-rincian tanyakan. Ya, tanyakan kepada para ustadz. Dan alhamdulillah sekarang ini ya ikhwan, dengan adanya media kita sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada para ustadz, bahkan di luar pulau, ke Pulau Jawa pun kalau ustadznya mau menjawab, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Ibu-ibu dengar enggak Ibu? Alhamdulillah dengar ya. Kemudian masalah sholat. Tiang agama itu adalah sholat. Bagaimana sholat menjadi tiang agama? Yang jelas ya, sholat ini jangan sampai ditinggalkan, karena begitu penting. Kalau misalkan tauhid itu adalah asas dari agama kita, fondasinya, maka tiangnya adalah sholat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah masalah sholat. Kalau masalah ibadah yang pertama kali dilihat adalah sholat. Kalau masalah kezaliman yang pertama kali dilihat adalah masalah darah. Apakah seorang ini pernah membunuh ataukah tidak? Ya, masalah darah. Baik. Yang pertama masalah sholat. Dilihat sholat seseorang itu. Ketika dilihat sholatnya sempurna, baru dilihat amalan-amalan lainnya. Ketika dilihat sholatnya bolong-bolong dipenuhi dengan
kurang, misalnya sholatnya itu kurang, maka dipenuhi dengan sholat-sholat sunnahnya. Tapi kalau tidak sholat, maka tidak perlu lagi dilihat amalan-amalan yang lain. Oleh karena itu ya ikhwan, kita harus sebutkan bahwa saya terjadi perselisihan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Apakah hukumnya kafir, keluar dari agama Islam, ataukah dia tercatat sebagai pelaku dosa besar, tidak keluar dari agama Islam? Jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa tidak keluar dari agama Islam, tetapi mereka sepakat bahwasanya dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih parah daripada perzinahan, lebih parah daripada minum khamar, ya, dan dosa-dosa lainnya. Dosa meninggalkan apa? Satu sholat fardu. Adapun mazhab Imam Ahmad, di dalam mazhab Imam Ahmad, meninggalkan sholat itu mengeluarkan dari agama Islam apabila dia meninggalkannya terus menerus, ya. Tetapi sepakat seluruh ulama, kalau ada orang meninggalkan sholat karena meyakini bahwa itu tidak wajib, ya, itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia keluar dari agama Islam. Alhamdulillah, ini dari perselisihannya adalah apabila dia meyakini kewajiban sholat tapi dia bermalas-malasan sholat 5 waktu, maka seperti ini apakah dikategorikan sebagai muslim atau tidak? Ya, maka kita katakan di sini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Baik. Oleh karena itu kita sangat penting memperhatikan sholat kita, ya, perhatikan sholat kita. Dan alhamdulillah, seperti apapun keadaan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan. Ketika safar, contohnya kita bisa sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat atau 3 rakaat, isya berapa? 2 rakaat ketika kita safar. Ketika kita butuh untuk dijamak atau digabungkan sholat, kita gabungkan sholat kita, zuhur digabungkan asar, maghrib digabungkan dengan isya di salah satu waktunya, bisa didahulukan, bisa diakhirkan. Ini semua adalah keringanan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Jika tidak bisa mendapatkan air, maka kita beralih kepada tayamum. Jika kita tidak bisa menggunakan air karena sakit, misalkan luka bakar, misalkan, maka beralih pada tayamum. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah lisan, masalah lisan. Dosa lisan itu kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW al-Uthbiru dan bimala kita dikatuli, maka saya tunjukkan yang bisa menguasai itu semua. Tahan lidah. Kenapa? Lidah ini ternyata yang sangat berbahaya. Dengan satu perkataan dia bisa keluar dari agama Islam. Mengatakan perkataan kafir, dia bisa keluar dari agama Islam. Mengatakan satu perkataan syirik, dia keluar dari agama Islam. Contohnya dia membaca mantra gitu kan, ya. Lalu bisa keluar dari agama Islam. Atau misalkan dia mengatakan perkataan kafir, contohnya dia bercanda, tapi dia sadari hal tersebut, ya. Contohnya bis apa yang apa gitu, Bismillah adanya, lupa. Jadi dijadikan bahan canda. Bismillah dijadikan apa? Bahan candaan. Jangan memperolok agama, bahaya.
Jadi perkataan itu ada yang sifatnya kafir, mengeluarkan dari agama Islam, dan kafir tidak mengeluarkan dari agama Islam. Syirik yang mengeluarkan dari agama Islam, dan syirik yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Begitu pula dengan lisan, itu bisa terjatuh kepada perbuatan dosa besar dan juga dosa kecil, ya. Contohnya menghina orang tua kawan, itu dosa besar. Baik, kalau dia mencela kawannya, misalkan dicela biasa, itu biasa. Tapi kalau dia mencela orang tuanya, itu dosanya dosa besar. Ini karena lidah. Dan betapa banyak masalah timbul gara-gara lidah. Kaum berperang, terjadi peperangan panjang gara-gara salah bicara. Salah bicara. Oleh karena itu, relevan kita ingatkan masing-masing kita agar sebelum berbicara berpikir dulu 1000 kali. Ini ungkapan yang dari nenek moyang kita diwariskan secara turun-menurun. Sebelum bicara berpikirlah 1000 kali. Itu saya dapat dari guru SD gitu. Berbicara itu pikir dulu 1000 kali sebelum berbicara. Ini nasihat-nasihat yang bagus. Nasihat-nasihat yang bagus. Kita berpikir dulu sebelum berbuat, sebelum berucap, kita pikirkan dampak akibatnya. Allahu a'lam bishawab. Kita buka pertanyaan, insyaallah. Ustaz, bagaimana sikap saya terhadap sepupu saya? Sepupu saya meminjam uang pada rentenir. Sekarang mereka kesulitan untuk membayar utang pinjaman, dan mereka mau meminta bantuan kepada saya untuk membantu melunasi hutang tersebut. Apakah saya boleh membantu Ustaz, dan hukumnya bagaimana? Allah alam bishawab. Kalau sudah sama rentenir, itu tidak bisa berlepas dari ribanya. Dan kalau seperti ini, maka silakan saudaranya itu dibantu agar bisa segera berlepas dari ribanya dan tidak memiliki hutang riba lagi. Jadi dibantu saudaranya, kemudian dinasihati. Selagi kita berada di atas, maka kita nasihati saudara kita agar tidak mengulangi meminjam kepada rentenir atau kepada bank atau kepada leasing atau kepada koperasi atau tempat-tempat riba lainnya. Mudah-mudahan dengan bantuan yang saudari berikan itu bisa membuka pintu hati dia menerima kesejukan agama Islam, insya Allah. Apakah benar hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat semua orang Islam akan masuk surga tanpa menjalankan perintah Allah? Wah, ini bahaya nih. Yang namanya 2 kalimat syahadat itu ada kewajiban-kewajiban, ya, ada ketundukan di sana. Ketika seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia harus pertama percaya kepada Allah, ya, percaya kepada nabinya, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan menjauhi larangan Rasulnya, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka orang itu tetap memiliki peluang untuk masuk ke dalam neraka. Tidakkah kita lihat ayyul ikhwan, ada orang-orang yang disebut dengan jahannamiyun.
Jahannamiyun adalah mantan penghuni neraka. Mantan penghuni neraka. Berarti ada orang Islam yang menempati neraka. Dia harus membersihkan dulu dosa-dosanya, baru dia diangkat dari neraka. Ini ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar di kalangan umatku. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhrij," keluarkanlah dari neraka, "man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal iman." Orang yang di dalam hatinya ada keimanan. Yaitu setelah syafaat-syafaat terjadi, ya, kemudian dikeluarkanlah orang yang di hatinya ada setitik dari keimanan. Dan kemudian yang kedua, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat apabila dia mengatakan, saya tidak mau beramal sama sekali, saya tidak mau beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kali itu dia belum beragama Islam. Kenapa? Karena kelaziman dari dua kalimat syahadat, dia harus mau tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dari awal dia tidak mau taat dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka kita katakan dia belum masuk ke dalam agama Islam. Ini berbeda dengan orang yang dia itu masuk ke dalam agama Islam, paham ada perintah Allah, ada larangan Rasulnya, kemudian dia belum sanggup melaksanakannya. Tapi dia tahu itu wajib, ini haram, ini wajib, ini haram. Dia belum bisa melakukan kewajiban, dia belum bisa meninggalkan yang haram. Maka ini namanya melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau dari awal dia tidak mau diatur, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya dari awal, maka yang seperti itu dia belum masuk ke dalam agama Islam. Karena salah satu syarat sahnya, ya, syahadat itu adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, mau tunduk. Ya, kalau tidak mau tunduk berarti tidak sah keimanannya. Allah alam bissawab. Mungkin di sini ayyuhal ikhwan ada pengaruh dari akidah Murji'ah. Nah, kalau dalam akidah Murji'ah yang paling penting adalah tasdiq, membenarkan saja walaupun tidak ada amalan, tapi yang penting adalah membenarkan Allah dan Rasulnya, meyakini Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup. Maka kita katakan ini adalah akidah yang menyimpang, akidah yang dibawa oleh kaum Murji'ah. Mereka tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Mereka tidak memasukkan amalan dalam keimanan. Ya. Padahal Allah sendiri mengatakan wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Para ulama tafsir sepakat imanakum, keimanan kalian itu maksudnya solat kalian yang dahulu kalian solat menghadap Baitul Maqdis. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah melenyapkan, menyia-nyiakan keimanan kalian. Para ulama tafsir sepakat artinya adalah solat yang dulu kalian hadapkan ke Baitul Maqdis, kan sekarang berubah menjadi kemana? Ke Ka'bah. Itu tidak menjadi sia-sia salat kalian. Allah mengatakan imanakum, artinya salat kalian. Berarti apa? Salat masuk bagian dari keimanan. Ahli sunnah wal jamaah berbeda dengan kaum Murji'ah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu qaulun, i'tiqadun wa qaulun wa amal. Yang namanya iman itu adalah keyakinan dalam hati. Al-qaulu bil lisan, ucapan di lisan. Wal amalu bil arkan, amalan dengan anggota tubuh. Yazidu bit ta'ati, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan
kemaksiatan. Sebenarnya mudah memahaminya. Iman naik turun kan gitu ya. Hati, lisan, amalan, selesai. Tetapi dalam akidah kaum Murji'ah yang namanya keimanan itu cukup tasdik, cukup meyakini atau membenarkan di dalam hati tanpa memasukkan amalan ke dalam keimanan. Sehingga mereka tidak ada iman tebal, iman tipis, iman tinggi, iman rendah. Itu tidak ada. Padahal di dalam dalil kita dapatkan banyak dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa keimanan seorang itu bisa berbeda-beda. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Zahiri, ya, mazhab Zahiri. Jahid. Yang pertama, mazhab Zahiri itu pada intinya, ya, mazhab Zahiri adalah salah satu mazhab dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini perbedaan yang paling utama antara mazhab Zahiri dengan mazhab imam yang 4 dan imam-imam lainnya adalah mazhab Zahiri itu tidak menggunakan qiyas dan hanya mencukupkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Adapun qiyas, maka mereka tidak menggunakan qiyas. Ya, mereka tidak menggunakan qiyas. Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama dengan memberlakukan qiyas pada agama kita ini. Ya, jadi hal-hal yang bisa dikiaskan maka masuk ke dalam pengkiasan. Hal-hal yang bisa dikiaskan masuk ke dalam pengkiasan. Ya. Dan dengan adanya pengkiasan itu kita bisa menghukumi berbagai macam permasalahan baru yang muncul di dunia ini, ya, dengan adanya pengkiasan tersebut. Ya. Dan Nabi SAW juga di dalam hadisnya mempraktekkan kias ini, mempraktekkan kias di dalam perkataan beliau. Ara'aita in wada'ta fil haram akana lahu wizrun. Bagaimana menurutmu jika itu diletakkan pada sesuatu yang haram? Ya, masalah kemaluan, bukankah dia mendapatkan apa? Dosa? Begitu pula kalau diletakkan pada sesuatu yang halal, itu dia mendapatkan pahala. Di sini ada pengkiasan dengan sesuatu yang haram. Begitu pula di dalam permasalahan yang lain. Contohnya Nabi mengatakan apa ya? Fadainullah ahaqqu an yuqdha minhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarnya? Jawabannya iya. Maka kata Nabi SAW, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Jadi di situ Nabi SAW mengkiaskan dengan kalau ibunya punya hutang, maka kamu mau bayar apa enggak? Iya, mau bayar. Ya kan, seperti itu. Nah, berarti apa? Kalau kita punya hutang kepada Allah, misalkan nazar dan sebagainya, ibu kita punya nazar, maka itu harus ditunaikan oleh anaknya. Nah, Nabi SAW menggunakan kias untuk mempermudah pemahaman. Baik. Dan dengan menggunakan kias, kita bisa menimbang berbagai macam permasalahan, seperti kita katakan tuak, ya, minuman keras yang dibuat selain dari
kurma dan anggur itu hukumnya haram karena sama-sama memabukkan, dan ternyata minuman keras itu bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Yang penting ada glukosanya gitu kan. Kemudian difermentasi seperti pisang, apalagi ketan. Itu tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pisang aren difermentasikan, itu bisa dijadikan sesuatu yang memabukkan. Ya, maka dikatakan kalau dia memabukkan maka itu haram, berarti berlaku qiyas. Nah, adapun di mazhab Zahiri mereka tidak beramal dengan qiyas. Tapi kita katakan ini adalah salah satu mazhab di antara mazhab ahli sunnah wal jamaah dan diakui sebagai perselisihan di kalangan ulama. Tetapi sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita melihat kepada dalil, mana dalil yang lebih kuat maka itu yang kita ikuti, ya. Mana dalil yang lebih kuat maka itulah yang kita ikuti. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Berarti saudara kita ini ya sudah masuk Islam. Yang pertama, kalau dosa-dosa itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti dia melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kafir, ya, melakukan perzinaan misalkan, atau minum khamar. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu dengan masuk Islam, maka insya Allah dosa-dosa yang lama itu gugur. Kata Nabi SAW, al-islamu yahdimu ma qad salaf. Islam itu menggugurkan dosa-dosa yang terdahulu. Akan tetapi untuk dosa-dosa yang sifatnya adalah kezaliman, berkaitan dengan hak orang lain, contohnya kita pernah mengambil harta orang lain, kita pernah memukul orang lain dengan cara yang zalim, maka kita harus halalkan, meskipun itu kita lakukan pada saat kita kafir, ya. Maka harus kalau kita pernah ambil uang orang harus dikembalikan. Kalau kita pernah pukul orang, kita minta maaf sampai dia, bagaimana dia biar ridho, apakah mau ganti uang atau apa gitu kan, agar dia bisa memaafkan perbuatan kita terdahulu. Ini karena hak yang berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan makhluk. Taib. Adapun kalau misalkan masalah sholat, masalah hak Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah ya tidak perlu diqadha, tidak perlu diapa-apakan. Taib, cukup setelah masuk Islam maka beramal salihlah, penuhi kewajiban-kewajiban dan tinggalkan perbuatan yang diharamkan. Allahu a'lam bissawab. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Nih tadi sempat tidak pakai mic jadi lumayan di sini suara saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, ya, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, menghiasi amalan kita dengan amalan-amalan saleh, amalan-amalan sunnah. Kemudian kita menghiasi, kita meninggalkan perbuatan maksiat, bahkan perbuatan-perbuatan yang makruh, dinyatakan makruh di dalam hukum agama, kita juga tinggalkan. Begitu pula hal-hal yang mubah, kita tidak terlalu lalai mengerjakannya sehingga kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.